Assalamualaikum sahabat semua. Kali ini saya akan mengisahkan seorang penjual nangka yang kaya mendadak. Seperti apakah kisahnya? Sebelum lanjut ke ceritanya, saya sarankan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Selamat menyaksikan. Di sebuah kota yang sibuk dengan hiruk-pikuk kendaraan dan orang-orang yang berlalu lalang setiap hari, ada satu sudut jalan yang sering diabaikan oleh kebanyakan orang. Disitulah Pak Raji menggelar dagangannya. 3 atau 4 buah nangka yang ditaruh di atas tikar lusuh, ditemani sebuah timbangan tua dan senyum sabar yang tak pernah hilang dari wajahnya. Pak Raji bukanlah orang baru dalam urusan menjual nangka. Sudah lebih dari 20 tahun ia melakoni pekerjaan ini, mewarisi kebun kecil peninggalan orang tuanya di kampung. Setiap subuh, ia akan memetik buah terbaik, mengayuh sepeda tuanya menuju kota, lalu duduk bersila di tempat yang sama. Jalanan itu sudah menjadi saksi bisu perjuangannya mencari rezeki halal. Meski demikian, hidup tidak pernah mudah bagi Pak Raji. Pendapatannya pas-pasan, cukup untuk makan dan membayar uang sekolah anaknya. Kadang dagangannya habis, kadang tidak ada satu buah pun yang terjual. Pernah suatu hari hujan deras mengguyur dari pagi sampai sore, dan ia hanya bisa duduk menggigil sambil menutupi nangka-nangkanya dengan plastik bekas. Namun satu hal yang membuat Pak Raji berbeda dari pedagang lain adalah kejujurannya. Ia tak pernah menipu soal berat timbangan atau kualitas buah. Jika nangka itu terlalu matang atau mulai busuk, ia akan menurunkan harganya, bahkan memberikannya gratis kepada pembeli yang tak mampu. Yang penting jangan mubazir, katanya suatu hari pada seorang anak muda yang hendak menawar. Suatu pagi yang tampak biasa, Pak Raji menemukan satu buah nangka yang lain dari biasanya. Ukurannya sedang, bentuknya bulat sempurna, kulitnya halus, dan warnanya lebih segar. Ia merasa ada yang istimewa dengan buah itu, tapi tak berpikir terlalu jauh. Ia hanya meletakkannya di tengah-tengah dagangan, berharap ada pembeli yang tertarik. Dan benar saja, belum lama ia duduk, datanglah seorang pria bule dengan ransel di punggung, terlihat seperti wisatawan. Ia memperhatikan nangka itu dengan mata penasaran. "Ini buah apa?" tanyanya dalam bahasa Inggris dengan logat terbata-bata. Pak Raji tersenyum. Meski tak begitu fasih, ia menjawab, "Jackfruit, sir. Very sweet." Pria itu membeli buah tersebut dan mengabadikannya dengan kamera kecil yang digantung di dadanya. Ia tampak antusias, bahkan sempat meminta izin memotret Pak Raji. Sang penjual hanya tersenyum malu, tak tahu bahwa momen kecil itu akan mengubah hidupnya dalam waktu yang sangat singkat. Ketika hari mulai gelap, Pak Raji pulang dengan hati ringan. Ia tak tahu apa yang akan terjadi, tak ada firasat apapun. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada harapan. Harapan yang muncul dari sebuah nangka, buah sederhana dari kebun tua di pinggir kampung. 3 hari setelah pertemuan singkat itu, kehidupan Pak Raji masih berjalan seperti biasa. Ia tetap bangun pukul 5 pagi, menyiapkan dagangan, dan mengayuh sepeda tuanya ke kota. Ia tidak pernah menyangka bahwa dunia digital yang tampak jauh dari kesehariannya telah mulai berputar untuk mengubah nasibnya. Di belahan dunia maya, video yang diambil oleh pria bule itu mulai menyebar. Judulnya sederhana namun menggelitik, "The Sweetest Jackfruit from a Humble Man in Indonesia." Dalam video berdurasi 7 menit itu, terekam senyum hangat Pak Raji, nangka yang dibelah di pinggir jalan, dan ekspresi terkejut sang vlogger saat mencicipi manisnya buah yang jarang ia temui di negaranya. "Ini luar biasa," ujar pria itu dalam video. "Aku tidak pernah menyangka, di sebuah trotoar kecil, aku menemukan rasa tropis paling autentik yang pernah kucoba." Dan pria tua itu, dia jujur, ramah, dan mengingatkanku akan kakekku di kampung dulu. Tanpa sepengetahuan Pak Raji, video itu telah ditonton lebih dari 100.000 kali hanya dalam 2 hari. Komentar pun membanjiri. "I want to meet this man. Where is this place? I'll go when I visit Indonesia. Respect for local farmers." Keesokan harinya, kejadian tak biasa pun terjadi. Saat Pak Raji baru saja menggelar tikar dan menyusun buah-buah nangka, datanglah 2 remaja dengan pakaian rapi dan kamera di tangan.
"Pak, ini benar tempat Pak Raji jual nangka ya?" tanya salah satu dari mereka. "Iya nak, mau beli nangka," jawabnya seperti biasa. "Kami lihat Bapak di YouTube. Viral banget Pak. Kami mau wawancara boleh?" Pak Raji terdiam. "YouTube?" gumamnya. Ia bahkan tidak tahu persis apa itu. Sebelum sempat memahami apa yang terjadi, datang lagi seorang wanita muda membawa ponsel dan tripod kecil. Lalu disusul oleh dua turis asing yang memegang tangkapan layar dari video. Dalam waktu kurang dari 1 jam, lapak kecilnya dikerumuni oleh orang-orang yang ingin bertemu langsung dengan si penjual nangka viral. Hari itu, nangkanya ludes dalam waktu 40 menit. Bahkan beberapa orang hanya ingin berfoto dan memberi donasi. Seorang pengunjung berkata, "Saya nggak suka nangka, Pak, tapi saya suka kejujuran dan senyuman Bapak." Sore harinya ketika pulang ke rumah, anaknya yang baru lulus kuliah berteriak dari ruang tamu, "Pak, Bapak viral, ini videonya." Yusiu memutar video sang vlogger di layar laptop. Pak Raji menonton dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak mengerti semua yang diucapkan, tapi ia mengenali wajahnya, lapaknya, dan ekspresi jujurnya yang sekarang dikenal ribuan orang. "Itu buah yang kemarin Bapak kasih murah ke bule itu, kan?" tanya sang anak. "Iya, Bapak pikir cuma pembeli biasa." Ternyata, malam itu rumah kecil Pak Raji dipenuhi rasa haru. Ia tidak pernah bermimpi terkenal, apalagi viral, tapi ia tahu ada sesuatu yang berubah. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak perlu lagi khawatir tentang besok, keesokan harinya. Bahkan sebelum matahari naik sempurna, Pak Raji sudah dikelilingi antrian orang. Belum sempat ia menyusun semua nangka di tikar, pembeli sudah memadati lapaknya. Tak sedikit yang membawa kamera, membuat konten, dan bahkan siaran langsung dari tempatnya. Beberapa menyebutnya si Raja Nangka, sementara lainnya menyapa dengan, "Pak Raji, boleh selfie?" Pak Raji bingung, kikuk, tapi tetap tersenyum. Ia masih belum terbiasa dengan sorotan ini. Baginya, ia hanya menjual nangka seperti biasa. Tapi kenyataannya, dunia telah mengubah pandangannya hanya karena sebuah video 7 menit. Hari itu, semua nangka habis dalam 25 menit. Seseorang bahkan menawarkan 500.000 untuk sepotong kecil karena kehabisan. Namun Pak Raji tetap pada prinsipnya. "Harga tetap, Pak. Nggak enak kalau saya naikkan karena ramai. Saya bukan artis, saya cuma penjual nangka." Sikap itu justru makin membuat namanya dihormati. Komunitas digital mulai menyebutnya simbol kejujuran rakyat kecil. Wajahnya muncul di media sosial, berita daring, bahkan sempat muncul di televisi lokal. Lalu datanglah tawaran yang lebih serius. Seorang pria berpakaian rapi menghampiri Pak Raji di sela kesibukannya. Ia memperkenalkan diri sebagai manajer pembelian dari sebuah jaringan supermarket nasional. Ia berkata dengan sopan, "Pak Raji, kami tertarik untuk bekerja sama. Kami ingin Bapak jadi pemasok resmi nangka ke beberapa gerai kami." Pak Raji terdiam. Ini bukan sekadar pembeli atau wartawan. Ini adalah dunia yang tak pernah ia masuki. Dunia bisnis besar. Ia menunduk sejenak lalu menjawab pelan, "Maaf Pak, saya ini cuma petani kecil. Nangka pun nggak bisa banyak, nggak punya kendaraan, apalagi pegawai." Namun sang manajer tersenyum, lalu menjawab, "Justru itu, Pak. Kami bisa bantu pelatihan, logistik, bahkan kemasan. Kami ingin kejujuran Bapak jadi wajah produk kami." Sore harinya, Pak Raji mengajak anaknya berbincang serius di teras rumah. Mereka duduk di kursi bambu sederhana sambil memandangi kebun di kejauhan. Ayah bingung. Ini kesempatan, tapi ayah takut terlalu besar. Bisa-bisa malah rugi. Namun sang anak yang selama ini diam dan hanya membantu sebisanya, berbicara dengan semangat, "Pak, mungkin ini saatnya ayah naik kelas. Kita bisa bangun sistem. Kita bisa ajak tetangga buat bantu panen. Saya bisa urus administrasi dan pemasaran." Pak Raji memandang anaknya dengan campuran bangga dan haru. Dalam hatinya, ia tahu anaknya punya potensi, dan mungkin ini adalah saat yang tepat untuk mempercayakan sebagian beban kepadanya. Akhirnya, dengan bismillah, mereka memutuskan untuk mencoba. Esoknya, mereka bertemu kembali dengan manajer supermarket, menandatangani nota kesepahaman, dan memulai langkah baru.
Tak lama kemudian, Pak Raji diberi pelatihan pertanian terpadu, akses ke koperasi tani, dan bantuan modal ringan untuk memperluas kebun. Ia tidak lagi hanya seorang penjual di trotoar, melainkan petani mitra dengan rencana produksi bulanan. Dalam waktu sebulan, nangka Raji resmi dijual di 5 gerai besar dengan kemasan sederhana bergambar wajah Pak Raji yang sedang tersenyum, ditemani slogan, "Manisnya kejujuran dari kebun sendiri." Bulan-bulan berlalu sejak Pak Raji menjalin kerjasama dengan jaringan supermarket. Dari petani pinggiran yang berjualan di tikar lusuh, kini ia menjelma menjadi salah satu pemasok nangka terpercaya. Namun perubahan itu bukan tanpa tantangan. Salah satu kendala pertama yang ia hadapi adalah kapasitas. Kebunnya tidak cukup besar untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Terlebih lagi, produksi nangka tak bisa dipercepat semudah menjualnya. Namun, disinilah kebijaksanaan dan sikap gotong royong Pak Raji berperan besar. Ia mengumpulkan beberapa tetangga yang selama ini juga menanam buah-buahan, namun belum memiliki pasar tetap. Di bawah pohon nangka besar di samping rumahnya, ia berbicara, "Saya butuh bantuan, bukan hanya untuk memenuhi permintaan, tapi juga supaya kita semua maju bersama. Kalau ada yang punya pohon nangka tapi belum tahu mau dijual kemana, mari kita kerjasama. Saya yang urus distribusinya." Awalnya beberapa tetangga ragu, tapi setelah melihat sendiri kemasan nangka Raji di rak supermarket, mereka mulai percaya. Dalam waktu 2 minggu, terbentuklah koperasi kecil yang dinamai Tunas Manis, tempat para petani sekitar menitipkan hasil panennya untuk diproses dan dijual bersama. Pak Raji menyulap gudang kosong di belakang rumahnya menjadi tempat penyortiran dan pengemasan. Anaknya bertugas mencatat pemasukan dan pengeluaran. Istrinya membantu memilah buah. Sementara itu, tetangga bergantian membantu mengangkut dan membersihkan. Namun bukan berarti semua berjalan mulus. Suatu hari, satu batch pengiriman ditolak karena ditemukan beberapa nangka terlalu matang. Itu membuat mereka rugi cukup besar. Beberapa anggota koperasi mulai khawatir. "Apa kita sanggup jaga kualitas terus, Ji?" tanya Pak Darto, petani tetua di kampung. Pak Raji tidak langsung menjawab. Ia memikirkan baik-baik. Malam itu, ia tidak bisa tidur, memikirkan bagaimana agar tidak mengecewakan semua orang yang sudah percaya padanya. Keesokan harinya, ia memanggil semua anggota koperasi dan memperkenalkan ide baru, pelatihan sortasi dan penjadwalan panen. Ia juga mengusulkan agar setiap petani memiliki kartu kontrol panen, agar tahu kapan waktu terbaik memetik buah. Tak hanya itu, ia mengundang ahli pertanian dari dinas setempat untuk memberikan edukasi. Bukan hanya soal nangka, tapi juga manajemen kebun jangka panjang. Semua itu ia lakukan tanpa mengambil keuntungan pribadi yang berlebihan. Ia selalu berkata, "Kalau saya naik sendiri itu bukan keberhasilan, tapi kalau kita naik bersama itu namanya berkah." Beberapa bulan kemudian, permintaan bukan hanya datang dari dalam negeri. Seorang eksportir buah dari Singapura menghubungi mereka setelah membaca artikel tentang Pak Raji dan koperasi kecilnya yang berhasil menembus supermarket besar. Pak Raji menolak dengan halus untuk saat ini. "Kami masih ingin kuatkan kaki di dalam negeri dulu," ujarnya. Namun satu hal jelas, warung kecil di pinggir jalan itu kini telah menjelma menjadi sistem produksi yang menghidupi belasan keluarga. Bahkan, anak-anak muda yang tadinya merantau ke kota mulai pulang dan ikut bergabung. Dan suatu hari, tanpa banyak seremoni, berdirilah sebuah toko sederhana di pinggir jalan. Tempat pertama Pak Raji dulu berjualan. Namanya tertulis jelas dengan cat biru cerah, Toko Nangka Raji. Manisnya kejujuran dari kebun ke hati. Toko Nangka Raji resmi dibuka dengan sederhana. Tidak ada pita besar, tidak ada baliho mencolok. Hanya selembar spanduk kain bertuliskan, "Dari kebun untuk kebaikan bersama." Dan senyum bangga dari Pak Raji yang berdiri di depan toko sambil menyambut warga. Kini, setiap pagi, suasana toko kecil itu ramai oleh petani yang datang membawa hasil panen. Nangka, cempedak, bahkan pisang dari kebun tetangga mulai ikut dijual. Toko itu bukan hanya tempat transaksi, tapi juga ruang berkumpul, bertukar cerita, dan belajar bersama. Pak Raji sudah tak lagi duduk bersila di trotoar seperti dulu. Tapi ia tetap datang pagi-pagi, memeriksa kualitas buah, menyapa pelanggan, dan kadang ikut mengangkat karung dari motor petani.
Keberhasilan tidak membuatnya lupa diri, justru membuatnya semakin membumi. Anaknya kini menjadi manajer koperasi. Ia memimpin tim kecil yang mengelola pengiriman, keuangan, dan hubungan dengan mitra supermarket. Ia juga membuat situs web sederhana agar pelanggan dari luar kota bisa memesan langsung. Tapi yang paling menyentuh hati Pak Raji adalah saat melihat para tetangga yang dulu menganggur, kini punya penghasilan tetap. Seorang janda yang dulu sering menunggak iuran sekolah anaknya, kini tersenyum saat bercerita bahwa anaknya bisa kuliah karena ikut program koperasi. Pak Darto yang sempat hampir menjual kebun karena tak laku, kini menjadi mentor petani muda. Suatu malam, di ruang tamu rumah kayunya yang kini direnovasi sebagian, Pak Raji duduk bersama istri dan anaknya. Ia menggenggam segelas teh dan memandang keluar jendela ke arah toko kecil yang tetap menyala dengan lampu temaram. Siapa sangka ya, Bu? Dari nangka, hidup kita bisa berubah begini. Istrinya tersenyum lembut. Bukan dari nangkanya, Ji, tapi dari hatinya. Malam itu mereka berdoa bersama. Bukan minta kekayaan lebih, tapi memohon agar diberi kekuatan menjaga kepercayaan dan keberanian untuk terus berbagi. Beberapa bulan kemudian, sebuah kabar datang. Pak Raji diundang sebagai narasumber di acara kewirausahaan nasional di Jakarta. Awalnya ia ragu. Ia tidak terbiasa bicara di depan banyak orang. Tapi anaknya meyakinkan, Bapak cuma perlu jadi diri sendiri. Ceritakan saja kebenarannya. Di panggung besar dengan ratusan peserta, Pak Raji berdiri dengan kemeja batik pinjaman. Ia memulai dengan suaranya yang pelan tapi mantap. Saya bukan orang pintar, bukan juga orang penting. Saya hanya penjual nangka di pinggir jalan. Tapi saya percaya, kalau kita jujur, sabar, dan mau berbagi, rezeki akan datang dan hidup bisa berubah. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Banyak mata berkaca-kaca, banyak tangan yang kemudian ingin menjabat tangannya. Hari itu Pak Raji tak hanya menjadi inspirasi, ia menjadi simbol perubahan yang dimulai dari akar rumput. Toko Nangka Raji kini menjadi pusat pelatihan petani muda. Setiap bulan, Pak Raji dan anaknya mengadakan pelatihan gratis untuk warga desa lain yang ingin membangun koperasi serupa. Mereka tidak menjual rahasia, hanya berbagi pengalaman. Dan di pojok toko itu, masih ada tikar kecil tempat dulu Pak Raji duduk berjualan. Ia tidak pernah membuangnya, katanya. Itu pengingat dari mana semua ini bermula.